sosok diperhadapkan. Satu, umat, dan yang kedua, Tuhan. Jadi pertanyaannya mungkin perlu dilengkapi what kind of people dan what kind of God gitu ya. Dan itu saat diceritakan itu Allah melakukan penyelenggaraan dan pengujian. Mengapa kalau mereka diuji untuk kepentingan siapa? Ini saya juga bicara untuk diriku sendiri ya, karena saya juga tahu bahwa manusia itu aneh, tidak selalu setelah punya pengalaman rohani yang menarik di masa lalu itu terus otomatis langsung langsung bisa naik kelas. Kadang-kadang kita kembali ke nol lagi. Nah, ini yang harus kita ingat. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca kitab suci, lalu kemudian menemukan makna yang penuh dengan mutiara dalam setiap teks-teks yang kita ulik. Pada episode kali ini, kita akan mengulik Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini di bawah judul Pemeliharaan Ilahi versus Kebebalan Manusia, yaitu Pendeta Daniel Kalistia Budi PhD. Salam jumpa by Zoom Bapak Pendeta. Halo, salam jumpa. Apa kabar? Baik. Pak Pendeta Daniel Kalistia Budi, PhD, dosen Biblika di Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Kita jumpa lagi nih Pak by Zoom di episode ini, program Ngulik Alkitab. Kita akan mengulik Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Judulnya keren ini, Pemeliharaan Ilahi versus Kebebalan Manusia. Kita akan mulai dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Oke, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat Roh-Mu yang kudus, Roh penghibur dan Roh penolong itu agar menerangi hati dan pikiran kami ketika kami mengulik sabda-Mu. Lewat bacaan, lewat penelitian tekstual, lewat temuan-temuan reflektif darinya. Kiranya Roh-Mu menolong kami dalam semua hal itu, sehingga kami dimampukan memperoleh perspektif yang baik, memperoleh pesan yang relevan dengan kehidupan kami dalam konteks kami kini. Terima kasih ya Tuhan, demi nama-Mu Sang Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Setelah berangkat dari Elim, segenap umat Israel tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada tanggal 15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari ke-6, ketika mereka menyiapkan apa yang mereka bawa pulang, banyaknya 2 kali lipat dari yang mereka pungut sehari-hari. Sesudah itu, Musa dan Harun berkata kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada pagi hari kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar kamu bersungut-sungut kepadanya. Sebab, siapakah kami ini sehingga kamu bersungut-sungut kepada kami? Kata Musa lagi, jika memang Tuhan yang memberi kamu daging pada waktu petang dan roti sekenyang-kenyangnya pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sampaikan kepadanya, siapakah kami ini? Sungut-sungutmu itu bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada segenap umat Israel,
Mendekatlah ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Sementara Harun berbicara kepada segenap umat Israel, mereka menoleh ke arah padang gurun, tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang burung puyuh beterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, apa itu? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka memungutnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, orang yang memungut banyak tidak kelebihan dan orang yang memungut sedikit tidak kekurangan. Tiap orang memungut menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh menyisakannya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mau mendengarkan Musa dan menyisakannya sampai pagi sehingga berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari mulai terik, roti itu meleleh. Pada hari ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat, 2 gomer seorang. Kemudian semua pemimpin umat datang memberitahukannya kepada Musa. Lalu Musa berkata kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan selebihnya sisihkanlah untuk disimpan sampai pagi. Mereka menyisihkannya sampai pagi seperti yang diperintahkan Musa. Tetapi roti itu tidak berbau busuk dan tidak berulat. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini kamu tidak akan menemukannya di padang. Selama 6 hari kamu memungutnya, tetapi pada hari ke-7 hari Sabat tidak akan ada roti itu. Tetapi pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar untuk memungutnya dan mereka tidak menemukannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak untuk mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan roti untuk 2 hari kepadamu. Tinggallah di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menamainya manna. Warnanya putih seperti biji ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan bagi keturunanmu, supaya mereka melihat roti yang kuberi kepadamu sebagai makanan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna segomer penuh di dalamnya, dan tempatkanlah di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Harun menaruh buli-buli itu untuk disimpan di hadapan tabut hukum. Orang Israel makan manna selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah hunian. Mereka makan manna itu sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Segomer setara dengan 1/10 eva. 36 ayat, para sahabat. Pak Pendeta, di segmen yang pertama ini saya mau mengawali dengan ini jadi kayak curahan hati nih lewat baca teks. Judul kita kan pemeliharaan ilahi ya versus kebebalan manusia. Saya mulai dengan Pak Pendeta dapat menolong kita nih yang mengelaborasi ini jenis orang seperti apa ya yang kita potret nih lewat teks Alkitab yang baru saja
kita baca. Hmm. Ya, terima kasih. Saya kira ini kalau kita lihat di awal ya, langsung kelihatan ada dua sosok diperhadapkan. Satu umat dan yang kedua Tuhan. Jadi pertanyaannya mungkin perlu dilengkapi what kind of people dan what kind of God gitu ya. Kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, terutama kalau kita misalnya periksa sampai ayat yang ke-5 ini ya. Jadi kalau kita perhatikan itu, eh, pada hari ke-45 itu kan minggu ke-6 setengah itu, kalau Ya. dilihat cerita rasinya kalau kita ikuti, umat itu bersungut-sungut. Ya, ini yang buat kind of people ya. Hmm. Eh, itu saya cek, saudara, eh, Bu Santi, dalam teks aslinya itu ada dalam tanda kurung itu kata dasar lun, ya lun itu complain, murmur, menggerundel yang diulang 2 kali. Jadi kayak mau ditegaskan. Jadi wajilinu, wajilonu, gitu. Wajilinu, wajilonu itu dalam tanda kurung dari kata lun. Artinya umat itu memang bersungut-sungut terus-terusan gitu kira-kira. Nah, tetapi yang menarik mereka itu bukan hanya bersungut-sungut loh. Mereka sambil bersungut-sungut itu mengkambing hitamkan sosok lain kalau dilihat. Misalnya mereka kan bilang lebih baik sekiranya kami sudah mati dibunuh Tuhan di Mesir, gitu kan? Kalau pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu gitu, dibunuh Tuhan. Kalau pakai TB kita mati di tangan Tuhan, gitu, oleh tangan Tuhan di Oleh tangan Mesir. Tuhan. Jadi itu memang apa kalau kita lihat teksnya Beyat Adonai, be itu dalam, yat itu tangan, Tuhan di sini itu JHWH ya disebutnya Adonai. Jadi lebih baik kami itu mati di tangan Tuhan tapi dalam keadaan kenyang di Mesir. Gitu. Ini diandaikan lebih baik gitu. Jadi ini yang oke. Komparasinya adalah sekarang ini kami kelaparan, merdeka tapi kelaparan di padang gurun, di Midbar. Itu tidak oke. Nah ini salahnya Musa. Jadi ada 2 titik ini what kind of people. Mereka suka lun, itu menggerudel begitu, dan dalam gerudelannya itu mereka mencari siapa yang salah. Dan yang disalahkan di sini adalah Musa. Nah, kalau kita lihat gini, kan seolah-olah mereka membela Tuhan. Kalau dilihat, Bu Santi lihat, lebih baik kami mati kenyang dalam tangan Tuhan di Mesir daripada sekarang ini di padang gurun. Ini karena salahmu, gitu kan. Di sini Musa. Berarti seolah-olah ketika Ada kata menyalahkan sebab kamu Musa, membawa ya, itu iya, ya. Ya. dengan menyalahkan Musa mereka mau membela Tuhan gitu, seolah-olah. Nah ini menurut saya ya, ini jenis manusia yang perspektifnya itu sempit ya. Kabur, lupa sejarah hidupnya ketika mengalami realitas yang tidak menguntungkan. Jadi ini tipe manusia yang ketika apa yang di depan mata itu negatif atau tidak menguntungkan, dia lupa mengenai many many good things happen before gitu. Hmm. Jadi ini perspektifnya itu menyempit dan mungkin blur ya, kabur. Kedua, ini tipe orang yang kalau marah dan khawatir, ini berhubungan ya, khawatirnya kan karena nggak makan gitu kan, kelaparan lalu jadi marah. Ya memang betul sih ada kalimat the angry man is the hungry man. Jadi ya, orang yang apa marah itu orang yang lapar. Tapi ini kemarahan dan kekhawatirannya itu sekarang malah berbahaya dalam rangka mencari kambing hitam gitu. Jadi ada 2 titik ya. Mereka kabur pada realitas, mereka tidak bisa melihat goodness di balik peristiwa sejarah mereka gara-gara yang di depan mata itu tidak menguntungkan. Jadi ini soal perspektif yang sempit dan kabur, sekaligus mereka apa bisa menyalahkan, mengkambing hitamkan orang lain ketika dalam perspektif yang kabur dan seperti itu mereka marah dan khawatir.
Itu kira-kira what kind of people ya. Kalau yang God-nya, what kind of God, teks kita itu memberi keterangan Tuhan, saya bilangnya Tuhan gitu ya, berbesar semua, Yahweh Adonai bacanya, itu adalah the supplying one, jadi pihak yang mencukupi sebetulnya, tapi Oke. dia juga the educating God gitu, Allah Oke. yang mengedukasi, jadi dia mencukupi providensia Dei, tapi juga menguji gitu, kira-kira Oke. gitu. Baik, baik. Ini di segmen pertama Pak Pendeta sudah memberikan penjelasan nih jenis tipe seperti apa mereka, dan kita juga memotret diri kita juga. Jangan-jangan kita juga tipe yang Nah, ada di ya, situ. ya. Jadi tadi Pak Pendeta sudah beri catatan ya. Ini ada orang-orang yang ketika melihat di depan mata sesuatu yang mengecewakan, lalu kemudian mereka ngegrundel, ngedumel gitu ya berulang-ulang. Nah, soal mereka lupa pada hal-hal baik yang sudah mereka alami, yang sudah mereka terima, banyak hal gitu. Mereka lupa. Lalu kemudian hanya karena satu hal, lalu kemudian mereka jadi grundel. Nah, yang kedua, karena kemarahan mereka yang sedemikian, sempit cara mereka berpikir, mereka lalu kemudian carilah kambing hitam supaya unek-unek mereka kira-kira menjadi tervalidasi begitu. Berhadapan dengan Allah yang menyediakan, yang memelihara namun juga sekaligus mendidik. Nah, seperti apa itu? Umat yang seperti ini berhadapan dengan Tuhan yang seperti itu. Nah, tadi ya Tuhannya itu kan menyelenggarakan keperluan tapi juga mendidik atau menguji. Ini saya Ya. periksa bahasa Ibraninya. Itu dipakai kata nasar. Nasah Mm-mm. itu bisa juga berarti melatih sebetulnya. Jadi menguji dalam rangka to train gitu. Pertanyaannya kalau ternyata pada umat yang kayak tadi itu eh, yang Bu Santi ceritakan itu Allah melakukan penyelenggaraan dan pengujian, mengapa kalau mereka diuji untuk kepentingan siapa? Kalau kita Oke. lihat teksnya, itu ada beberapa kemungkinan kalau teksnya diperiksa lagi nanti. Satu, ujian itu untuk kepentingan Tuhan sendiri. Seolah-olah Tuhan tidak mengenali umat Israel. Tapi apakah betul begitu? Mestinya tidak ya. Oke, Tapi hold dulu ada ya Pak opsi itu. Pendeta. Ya. Iya, kita akan lanjut di segmen kedua nih supaya Oh gitu. supaya ini yang tapi sudah ada clue ya di segmen yang pertama Pak Pendeta sudah sampaikan ya berhadapan dengan Tuhan yang seperti tadi Pak Pendeta sudah sampaikan. Nah, kita akan elaborasi itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36 diberi judul Pemeliharaan Ilahi versus Kebebalan Manusia.
dengan narasumber Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi, PhD dari Universitas Kristen Duta Wacana sebagai dosen biblika. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang telah tersedia. Baik, Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen yang pertama, di penghujung segmen pertama, Bapak Pendeta sudah menyampaikan umat yang seperti itu, yang suka komplain, yang menggerutu begitu ya, yang lupa pada begitu banyak hal baik yang sudah mereka terima, berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Allah sendiri yang menyediakan keperluan mereka namun juga sekaligus menguji melatih. Untuk kepentingan siapa? Bapak Pendeta bisa lanjutkan. Ya, tadi pertanyaannya untuk kepentingan siapa? Opsi pertama, apakah itu untuk kepentingan Tuhan sendiri? Karena ada di ayat 4 itu ya, ada kalimat, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, ini opsi pertama, jangan-jangan Tuhan yang mau tahu gimana hasil evaluasinya. Tetapi ini akan orang-orang tertentu akan bilang, masa Tuhan nggak tahu gitu ya. Tapi kalau Tuhan kan narasinya Maha itu Kuasa kayaknya gitu ya. Tuhannya mau tahu. Ya, Tuhan kan Maha Kuasa mau tahu. Tapi teks ini bisa memberi opsi itu loh. Tuhan sendiri mau tahu gitu. Bagaimana sih umatnya. Yang kedua, menguji untuk kepentingan siapa? Ya untuk kepentingan umat sendiri agar mengalami suatu pembelajaran positif. Jadi ini latihan. Seperti tadi saya bilang kata nasyah itu bisa menguji, bisa melatih. Ini latihan bagi umat. Opsi ketiga untuk kepentingan Musa sebagai pemimpin supaya mengenali umat macam apa yang dipimpinnya. Jadi ini soal leadership. Opsi keempat untuk kita present reader, pembaca, agar mengetahui sesuatu tentang Israel dari kisah ini dan mengetahui sesuatu tentang diri kita sendiri dari kisah ini. Jadi tujuannya menjadi spiritualitas, melatih batin pembaca masa kini itu sendiri. Tuh. Kemudian kalau kita bisa masuk ke teks yang lain, Bu Santi, atau mau diskusi dulu yang tadi? Ya, ini tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan ini. Tuhan sendiri mau mengenali umatnya begitu ya. Tuhan sendiri mau mengenali umatnya dengan melatih mereka. Dan ini juga untuk kepentingan umat. Kalau latihan berarti kan ada target, ada tujuan yang hendak mau dicapai kan, goals-nya. Supaya umat Tuhan itu makin hari makin terlatih, makin hari makin teruji. Gitu kah Pak Pendeta? Iya, jadi tadi tentu maksudnya begitu ya. Tetapi nanti kan kita lihat mereka kayak apa gitu. Nah, ini yang jengkelin kan ya. Kita kayak apa. Itu kalau kita lihat ayat berikutnya itu menarik sebetulnya. Cara mengujinya. Itu simbolik loh Bu Santi. Simbolik. Coba kalau kita lihat ya. Bu Santi bisa baca deh. Ayat 6 sampai ayat 7 ya Pak? Iya, itu benda yang dipakai untuk providensia. Untuk memelihara itu apa dan apa coba? Ya. Sesudah itu, Musa dan Harun berkata kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada pagi hari, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar kamu bersungut-sungut kepadanya. Sebab, siapakah kami ini, sehingga kamu bersungut-sungut kepada kami? Ya oke, di situ dulu ya. Itu menarik itu kalimat petang ini. Nah itu. Ini kalau kita tafsir narasi, Bu Santi dan Ibu Bapak pendengar sekalian, penting ya. Kalau naratologi itu tergantung metodenya ya. Jadi kalau metode tafsir Alkitab itu macam-macam sih. Semua metode itu plus minus ya. Ada ketajaman tertentu, pengabaian tertentu, tergantung lensa hermeneutik ya, lensa tafsir yang dipakai. Nah kalau kita pakai naratologi, itu keterangan waktu seperti ini itu penting banget. Petang ini, gitu. Nah kenapa petang? Ada dua kemungkinan. Pertama ya sekedar informasi waktu tanpa makna yang berlebih. Ya bahwa nanti petang kamu akan mengetahui sesuatu. Tetapi orang yang terbiasa dengan kosmologi berpikir Ibrani, kata petang itu juga bisa berarti awal, permulaan. Sebab begini, cara melihat hari orang Ibrani itu dimulai di petang hari selalu jam 6 sore. Itu hari dimulai jam 6. Itu kalau yang saya tahu tuh orang Jawa itu juga gitu. Hari dimulai jam 6 sore.
Itu sebabnya kalau kita lihat peristiwa Yesus ya disalibkan, kan itu Jumat, kan Jumat jam 3 sore. Cepat-cepat harus kuburkan karena Sabat sudah mulai. Nah, Sabat itu Jumat jam 6 sore gitu. Jadi cepat-cepat. Nah, berarti sore. Sore itu petang. Petang itu Erev bahasa Ibraninya. Nah, dalam kisah penciptaan Kejadian 1 misalnya, itu juga begitu. Ketika jadi terang, lalu dikatakan jadilah petang, jadilah pagi, itu wayehi Erev, wayehi boker yom ehat misalnya. Jadilah petang, jadilah pagi, hari pertama. Nanti ketika diciptakan cakrawala juga begitu kan. Wayehi Erev, Erev dulu gitu. Jadi petang itu permulaan. Jadi bisa aja kita bilang, kita lihat ayat 6 itu permulaan, ada permulaannya, kamu akan mengetahui. Nah, petang ini ya, sebagai awal ya, kamu akan mengetahui. Nah, itu kemungkinan pertama edukasinya, bahwa ini kayak dari awal lagi kamu belajar sesuatu petang ini gitu. Opsinya bisa begitu ya. Nah, penegasan ini adalah suatu momen sebetulnya, ngomong soal momen pendidikan spiritual. Lalu ada menarik juga, saya perhatikan kata kerjanya ini Bu Santi. Dari pihak umat itu dipakai kata kerja bentuknya future semua. Yakni akan Ya, mengetahui dan akan melihat, ya kan? ya, ya, Akan mengetahui, akan betul. saya periksa teks aslinya juga gitu. Itu wow consecutive perfect ya. Jadi itu future berarti widitem akan mengetahui, dan ada wuritem itu sama WCP. WCP itu wow consecutive perfect, itu berarti adalah future. Dari pihak umat akan gitu. Sementara dari pihak Tuhan itu dipakai bentuk perfect, udah terjadi, telah membawa Betul. hotshi itu hifil, membawa keluar maksudnya, dan telah mendengar gerutumu besyamu ya. Jadi ini menarik, yang satu akan, yang satu telah ya, nampak gurunya lebih dulu paham gitu. Nah, yang akan dialami adalah sesuatu kognitif, melihat, dan visual ya. Kognitif mengerti, maaf, dan visual melihat. Yang dilihat adalah Havot Adonai, kemuliaan Allah. Nah, itu edukasinya petang ini. Nah, kamu mulai lagi gitu bisa. Baik. Jadi ini petang ini bukan cuma sekedar penunjuk waktu ya, tapi ini menarik ini ya. Di hari yang baru nanti begitu kan kira-kira ya. Iya. Lihatlah betul. kamu akan. Iya. Kurikulum baru, Kurikulum baru. Bisa begitu ya. Baik. Pak Pendeta, kita lanjut ya. Di ayat berikutnya ini juga menarik ini. Kata Musa lagi, jika memang Tuhan yang memberi kamu daging pada waktu petang dan roti sekenyang-kenyangnya pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sampaikan kepadanya, siapakah kami ini? Sungut-sungutmu itu bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada segenap umat Israel, mendekatlah ke hadapan Tuhan sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Ini rasanya udah tahu begitu ya. Sebenarnya mereka mau sungut-sungut umat ini mau diarahkan ke siapa begitu. Nah, betul. Justru di sini poin yang penting itu, hal itu ditelanjangi. Ada penelanjangan kambing hitam, bahwa sebetulnya kamu, hai umat, bersungut-sungut itu bukan kepada aku di sini Musa dan Harun, tapi kalian bersungut-sungut kepada yang ilahi, yang tadi sudah berbuat sesuatu. Maka dipakai dua kata kerja perfect tadi. Jadi kayak gini, kamu ini bersungut-sungutnya pada pihak ilahi yang sudah bekerja bagimu, bukan pada aku. Seolah-olah pada aku kan, enggak loh. Kamu sebetulnya menjadikan aku kambing hitam saja. Sebetulnya kemarahan dan ketidaksukaanmu adalah pada Tuhan. Nah, tapi yang menarik, ini memang luar biasa ya caranya Tuhan menyelenggarakan pendidikan. Ada kebesaran hati dari pihak Tuhan, yakni begini, ia telah mendengarkan sungut-sungutmu, lalu marilah mendekat. Bayangkan itu. Sudah paham kan ini umat ini tukang ngelun tadi itu ya. Tetapi kok masih diminta mendekat gitu. Walaupun Tuhan sudah tahu bahwa umat itu bersungut-sungut gitu. Ini menurut saya
apa ya, kebesaran hati dari pihak ilahi ya, mungkin semacam langkah counseling pastoral yang luar biasa kalau ada orang yang rewel gitu bersungut-sungut gitu ya. Ini bukan negosiasi yang sepadan menurut saya. Kalau sepadan kan tarik-tarikan lalu equilibrium, ini enggak. Sudah tahu bahwa umat itu bersungut-sungut tetapi masih memberi ruang bagi mereka sehingga mereka dipersilakan mendekat. Jadi ini adalah semacam kesediaan mendengar dari pihak dia yang superlatif karena dia adalah yang ilahi gitu. Jadi ini bukan soal urusan umat dengan Musa Harun tapi dengan Adonai gitu, dengan Tuhan sendiri. Gitu. Ini poinnya menjadi tegang sekarang kan? Hmm. Gitu Bu Santi di Sekarang teks ini. kali kira-kira mau ngomong gini, kalian yang bersungut-sungut itu mendekatlah kepada Tuhan itu. Iya, Saya mah gitu, udah takut. kira-kira. Tapi juga Tuhannya masih mau gitu. Ayo Iya, coba dekat ke dia. Sebenarnya supaya jelas urusan kamu sama siapa gitu. Iya betul. Itu kira-kira kayak gini lah, ketika doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan, umat marah ke gereja. Gereja kok tidak menjadi saluran mujizat, marah ke pendeta atau orang yang memberi nasihat. Padahal saya marahnya sama Tuhan gitu. Tapi nggak berani kan. Kira-kira Betul. gitu. Betul. Kira-kira siapa yang jadi sasaran yang kayaknya tuh nggak Gitu. berdaya, pasti akan dengerin lah gitu. Ya, yang kena pendeta biasanya. Pendeta. Baik Pak Pendeta, kita lanjut ya. Ini yang menarik di ayat selanjutnya. Saya lihat sampai ayat 18 lah ya. Lalu Tuhan berfirman, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Jadi Tuhan sendiri ya sudah mendengar. Lalu katakan pada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti sehingga kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dan terjadilah. Namun ada yang menarik di sini. Tuhan juga sekaligus beri perintah di ayat 16. Pungutlah itu tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk sisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa dan seterusnya. Pak Pendeta dapat elaborasi nih. Jadi ketika Tuhan sudah mendengarkan keluh kesah mereka, Tuhan nggak ngomel nggak marah gitu ya. Kemudian Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan, tapi juga sekaligus ada perintah yang Tuhan sampaikan kepada umat. Ya, ini menarik ya, karena itu kan dua hal datang. Pada petang, datanglah burung puyuh, daging ya. Pada pagi, datanglah roti. Iya. Nah, roti dari surga. Nah, nanti roti ini kan tidak dikenali toh. Betul. Ini apa sih ini? Putih-putih, bentuknya kayak ketumbar, rasanya kayak roti madu. Mereka bilang, apa sih ini? Apa sih ini? Maka disebut mana. Mana itu artinya what is it? Tanda tanya. Jadi bukan kalimat tanda seru. Itu mana berarti ini apa sih? Gitu. Jadi kalau roti mana berarti roti ini apa sih? Gitu. Karena nggak diketahui. Nah, roti dari surga kata Musa itu berarti makanan boleh diambil. Catatannya segomer seorang. Ya, menurut jumlah jiwa. Jadi lihat rumusnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi kalau di rumahnya ada berapa jiwa ya dikalikan gitu. Nah ini berarti omong soal ugahari ya, kerasa-cukupan, bukan penimbunan, bukan keserakahan gitu. Kalau kita lihat ayat 18, jika seseorang mengambil segomer sehari itu jumlah jiwa, maka akan ada kecukupan. Jika tidak begitu akan ada kekacauan. Kenapa? Ya, lalu edukasinya nggak jalan karena orang menjadi serakah. Yang membuat kacau itu adalah keserakahan dalam komunitas ini ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan komunitas spiritualitas maupun sosial itu sama saya kira. Yang buat kacau adalah keserakahan dan kekhawatiran yang berlebih sehingga menimbulkan penimbunan. Jadi orang tidak bisa hidup ugahari terbuka pada kepenuhan hari ini demi hari ini dalam keterbukaan pada pemberian ilahi, tetapi karena khawatir dia nimbun dengan kalkulasi ekonomi, kalkulasi politik, kalau ngomong soal kekuasaan, kalkulasi sosial, kapital, macam ditimbun menjadi sangat serakah. Sebenarnya untuk memproteksi dirinya. Nah ini yang dihantam oleh teks ini. Teks ini mengajarkan milikilah hidup yang ugahari. Poin serba cukup dan tidak serakah dan tidak berlebihan itu penting sekali dalam teks ini. Saya lalu jadi ingat misalnya Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi orang India itu juga pernah omong seperti itu loh.
dia punya kalimat yang membahana menurut saya ketika dia bilang, "This world is always enough for everybody's need, but not for everybody's greed." Jadi dunia loh ini, itu pastilah cukup lah untuk kebutuhan semua orang itu cukup. Kalau tahu mencukupkan diri dan berbagi. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan setiap orang. Nah, ini ya kita lihat ada semacam interspirituality di sini di antara apa kehidupan sosial politik ekonomi yang dikatakan Gandhi dan realisasi edukasi spiritual di sini yang memang nyata-nyatanya terkait dengan kehidupan yang ugahari. Ini jarang loh Bu Santi, termasuk orang-orang Kristen kan. Kadang-kadang kita itu lebih memilih menimbun khawatir serakah daripada berani tegang tenang dalam keugaharian. Wah, daripada berani tegang tenang dalam keugaharian. Ini menarik. Pilih menimbun daripada berani ya untuk tegang tenang di dalam keugaharian. Ya, kita akan lihat nanti kita akan ulas ini elaborasi lagi di segmen yang ketiga. Sudah diberikan oleh Tuhan ya daging lalu kemudian roti. Sudah diberitahu bagaimana mereka harus cara mengambilnya untuk mencukupkannya. Iya. Namun Tuhan berhadapan dengan jenis manusia yang seperti apa? Apakah mereka akan penuhi perintah ini? Kita akan ulas itu segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36 diberi judul Pemeliharaan Ilahi versus Kebebalan Manusia. Saya sebagai pemandu percakapan mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi PhD pasti dengan senang hati dapat menjawab pertanyaan saudara pun merespon tanggapan sahabat semua. Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang ketiga ini, di segmen yang penutup. Bagaimana respon umat? Ya, sebenarnya Pak Pendeta dari awal sudah beritahu, nanti kita akan melihat bagaimana ini tipe mereka. Allah sudah mendekatkan diri, Dia yang sebagai maha kuasa tapi lebih memilih begitu ya, mendekatkan diri kepada umat, berhadapan dengan umat yang punya cara berpikir yang sempit. Diberikan apa yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan, sudah diberitahu bagaimana agar kebutuhan mereka tetap terpelihara tanpa terjebak pada sikap keserakahan. Tapi apa respon mereka? Ini menarik di ayat 19 sampai 20 ini. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh menyisakannya sampai pagi. Itu sudah dikasih tahu. Ayat 20, tetapi ada yang tidak mau mendengarkan Musa dan menyisakannya sampai pagi sehingga berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Dan seterusnya tuh sampai ayat 26. Ini apa yang terjadi kepada dari umat ini, Pak Pendeta? Ya, ini kurikulumnya naik nih, lebih berat lagi. Karena kali ini tuh
tidak sekedar dengan kebebalan manusia, tapi dengan rasionalisasi. Ya, jadi sekali lagi rasio itu kita harus dong, masuk kita nggak berasio. Tetapi memang cerita ini mau mengatakan pembelajaran ilahi itu kadang-kadang melatih kita untuk tidak mengabsolutkan rasio kita. Itu kan ceritanya gini, pada hari ke-6, berarti hari Jumat kan kalau sekarang itu. Mereka tahu kan kalau hari Sabat kan enggak ngapa-ngapain gitu. Mereka ambil lebih banyak gitu. Nah, gitu. Rasionalisasi, rasionya jalan dong. Betul dan kalau besok hari ke-7 nggak ada gimana? Maka kan hari Sabat nggak boleh kerja gitu kan. Jadi mereka tumpuk gitu. Khusus hari ke-6 ambil 2 porsi. Nah, itu logis ya. Tetapi sekali lagi, yang begini kena juga tuh ternyata. Ketika mereka mau bersiap-siap 2 kali lipat tuh hari ke-7, ini dianggap keliru. Perintah dari Tuhan melalui Musa adalah mana itu ambillah secukupnya. Jangan ditinggalkan sampai pagi, jika ditinggalkan dia berulat, busuk, tidak bisa dimakan. Tapi ini tidak berlaku di hari ke-7, gitu. Jadi mana tidak akan busuk jika Anda membuka diri pada pemberian ilahi. Tidak usah ditimbun di hari ke-6. Khusus di hari Sabat dia tidak akan busuk. Nah, lihat ini kan naik ya, tingkatan edukasinya lebih berat gitu. Karena ketemu dengan perhitungan ekonomis, kalkulasi matematis pokoknya. Sekali lagi jangan salah, saudara-saudara pendengar, saya tidak mengatakan rasio tidak penting, bukan. Di sini itu memang ceritanya seperti dihantam gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan rasional itu kayak dikritik dalam hal ini, bukan karena tidak penting rasio, tetapi mengatakan pemberian ilahi itu bisa mengedukasi kita yang mungkin terlalu rasionalistik gitu. Kita menempatkan rasio kita begitu rupa, di sini mau dikatakan pembelajaran ilahi itu lain gitu, punya rasionya sendiri gitu. Nah, justru disitulah yang namanya pendidikan ya. Kadang-kadang dalam hidup begitu. Ya, tetapi yang menarik itu gini, Bu Santi, menurut saya, walaupun sudah dididik di level kurikulum yang lebih tinggi, tidak sekedar perasaan kebebalan, tapi katakanlah memutlakkan rasionalisme gitu, tetap saja itu Israel itu tetap aja kena gitu ya. Kayaknya si pengarang ini mau mengatakan Tuhan itu memelihara secara aktif gitu. Itu berarti ketika hai kamu umat diminta berhenti syafa di hari ke-7, itu tidak berarti berhentinya kamu itu berhentinya Tuhan gitu. Jadi berhentinya kerjamu tidak berarti berhentinya pemeliharaan yang ilahi. Maka jangan khawatir. Seperti itu. Ini juga kisah yang bisa aja dimaksudkan kemungkinannya mengglorifikasi Sabat, ya hari Sabat diagungkan, bisa juga menganjurkan tone ya nada tertentu agar umat tidak hidup dalam kekhawatiran yang berlebih gitu. Bekerjalah dengan bagus untuk memenuhi kehidupanmu, tetapi jangan begitu lupa bekerja dalam rangka ketakutanmu untuk hidupmu itu sendiri sehingga lalu Anda menjadi serakah, kecanduan kerja, menimbun, workaholic, begitu rupa. Ada tone yang selaras di antara karya kerjamu dan imanmu pada pemeliharaan ilahi. Ya, ini kemisterian ya, di antara cipta kasih Allah yang melampaui akal kita, walaupun tetap menggunakan akal kita, dengan manusia yang lupa gitu bahwa di luar sana itu ada Allah yang ada di sini, di dalam sini, menarikan tarian cinta kasihnya yang misterius. Kayak gini kurikulum yang berat ya, Bu Santi. Sehingga kemudian kalau kita lihat apa yang kita bisa dapat dari ini semua, pertama mungkin baik kita lihat padang gurun ini kan peristiwanya terjadi di antara Elim dan Padang gurun Sinai, Sin. ya di padang gurun Sin peristiwanya. Padang gurun itu ya Midbar itu biasanya dalam dunia spiritual itu adalah simbol dari media peziarahan yang penuh ujian, begitu. Yang di sana kita bisa melihat dalam kesulitan-kesulitan, dalam pencobaan-pencobaan, ujian-ujian, edukasi, kita bisa semakin positif dalam arti mengenal diri sendiri lebih jernih, lebih bening, bisa lalu mengatasi diri sendiri. Ini istilahnya self transcendent,
Saya pakai istilah dari seorang ahli teologi spiritualitas namanya Bernard Lonergan. Lonergan mengatakan spirituality is about self transcendence. Kita mengenali diri kita, kelemahan kita, memahami diri kita, dan lalu mengatasinya dalam bandar rahmat Allah. Lalu diri kita tertransendensikan sendiri gitu. Itu spiritualitas paling sederhana. Kalau kita belum bisa mengatasi diri sendiri dengan segala macam jenis pergumulannya, termasuk kelemahan-kelemahannya, kita nggak masuk ke level spiritualitas. Spiritualitas berarti kita bisa mengatasi itu, mengenali, menerima, mengolah, mengatasi itu. Nah, dengan begitu orang semacam ini bisa bertemu dengan Allah yang kadang nampak tersembunyi, kadang nampak tidak hadir, tetapi yang kadang-kadang juga begitu rupa hadir, luar biasa, mendidik, menguji, dan macam-macam. Ya, ini ada banyak-banyak istilah sih kalau mau tahu penjelasannya. Ada istilah Deus Otiosus, itu Allahnya berhenti bekerja. Ada Deus Absconditus, Allahnya tersembunyi di balik berbagai macam hal. Tetapi kalau dalam teks ini tuh Deusnya presence, ya, Allah yang hadir. Nah, Allah hadir itu sendiri kadang-kadang hadir dengan cara-cara yang kita bisa sepakati, kita minta apa dijawab persis. Kadang-kadang dengan cara-cara yang tak kita mengerti, tetapi dia hadir. Lalu kita terkejut dan belajar sesuatu karena kita mau membebaskan Allah sebagai Allah, gitu, bukan sebagai kita. Kita percayai edukasi Allah itu ya, Allah, engkau bebas menjadi Allah yang mendidikku. Bahwa saya tidak melihat hadirmu itu soal saya gitu. Di belakangan saya sadar, itu namanya Deus present. Oleh karena itu pertanyaan sekarang, hidup macam apa yang kita hidupi dalam hidup kita ini sendiri? Benda-benda apa yang menjadi alat bantu kita merefleksikan Allah, men-self-transendensikan kita. Kalau di sini kan mana, puyuh gitu ya, petang hari kayak gitu, padang gurun. Kita pasti punya simbol-simbol tertentu atau mungkin material-material tertentu yang dengannya kita bisa menghayati kehadiran Allah, pendidikan Allah, mungkin ketersembunyian Allah, begitu rupa sehingga kita kemudian lebih mendalam, lalu bisa mengenali kehadiran Allah yang mendidik kita, lalu kita self-transcendent. Kayak gitu. Jadi mana apa? Mana di sini nama rotinya ya. Mana macam apa yang kita perlu simpan dan kita buktikan dan kita jaga. Itu di akhir kan ada perintah. Simpanlah ini di satu tempat gitu kan, supaya kamu ingat. Nah, jadi mana apa yang kita miliki dalam hidup kita ini, sehingga kalau kita melihat itu lagi, mengakses itu lagi, baik benda maupun simbol, kita teringat bahwa Allah itu memelihara aku, bahwa aku dipanggil untuk men-self-transcendensikan diriku untuk merespon Allah yang memelihara aku itu. Gitu, Bu Santi, kira-kira yang perlu kita pikirkan, sehingga hidup kita melembut ya, melembut, terbuka, tidak bersungut-sungut, tidak mengkambing hitamkan orang lain ketika kecewa, berani terbuka pada kejutan-kejutan yang diselenggarkan Allah. Nah, hidup semacam itu menurut saya menarik sekali. Mati pun menyenangkan kan, kayak gitu. Karena memiliki berbagai macam pengalaman di padang gurun itu. Baik. Ini pesan-pesannya udah semua nih penuh dengan mutiara nih yang sudah Bapak Pendeta sampaikan. Tapi saya mau minta Pak Pendeta bantu lagi ya dengan ini. Ketika di hadapan umat, ini juga kita bercermin ya, berefleksi dalam hidup sehari-hari. Oke, bersungut-sungut, lalu kemudian Tuhan yang hadir ini yang langsung begitu ya, memberikan apa yang dibutuhkan. Tapi juga sekaligus Tuhan yang mendidik. Lalu kemudian sudah diberi pesan di hari ke-6, tapi ingat ya, yang sudah dikasih perintah tuh kamu ambil secukupnya begitu ya. Tapi ternyata mereka menimbun itu. Apakah umat memang sebetulnya tidak percaya sama Tuhan betulnya? Gitu. Ya, takaran percaya tuh sebenarnya sampai ya kan ngeluh kan, gitu kan. Sebenarnya mereka komplainnya ke Tuhan gitu ya. Terus Tuhan udah beri. Jadi itu sampai ada, di mana sih batas disebut manusia? Sebenarnya kan mereka belum percaya bener kan berarti. Gini. Percaya itu konseptual, tapi mempercayakan diri itu melampaui konsep. Kalau misalnya aku percaya pada pembenaran yang ilahi, itu masih
rumus-rumusnya masih beredar di tataran kognitif ya. Tetapi aku mempercayakan diriku kepada Tuhan yang tak selalu kupahami. Itu berarti trust, bukan sekedar believe gitu. I believe, tapi I trust you. Jadi ada resiko, tetapi saya mengambil resiko itu sebagai bagian dari tekad saya gitu untuk siap dirugikan, siap tak terjawab, siap kaget, tidak apa-apa. Kesiapan itu sendiri merengkuh tanda tanya kan. Nah itulah pemercayaan diri. Kalau percaya tentu saja bagus, tetapi kalau hanya berhenti di tataran kognitif, dia hanya jadi teologi. Tapi kalau percaya lalu pemercayaan diri, dia menjadi teologi dan spiritualitas. Kan beda. Teologi itu sebetulnya adalah, rumus gampangnya adalah refleksi kritis atas iman. Kita memiliki keyakinan iman, lalu kita mencoba menjelaskan secara kritis keyakinan iman kita itu. Tetapi spiritualitas itu pengalaman dengan yang ilahi. Nah, pengalaman ini kalau belum pernah ketemu dengan yang ilahi, ya tentu deg-degan. Apa iya. Yang aneh itu kita sudah berkali-kali kan mengalami cinta kasih Tuhan. Kan berkali-kali udah mengalami. Kok ya masih meragukan itu loh. Itu kan bebal tuh namanya kan. Betul kan? Kecuali belum pernah mengalami. Barangkali apa ya betul. Tapi kita sudah mengalami jalan hidupku turun naik. Kayak lagu sejenak aku menoleh. Aku lihat Tuhan baik walaupun ada air mata pada waktu itu. Tapi pada akhirnya aku bisa tahu bahwa itu semua adalah jalinan rahmat yang berkelindan dengan kesulitan hidup untuk mematangkan saya ini. Kita udah pernah tahu. Kok ketika mengalami lagi bodoh lagi gitu loh. Itu yang heran. Kan harusnya itu membuat kita cerdas kan. Pengalaman yang sebelumnya cerdas dalam hal aku pernah punya pengalaman di mana terbukti Tuhan mempesona. Tuhan mengejutkanku. Aku baik-baik saja dalam rahmat-Nya. Nah, ini juga harusnya aku juga trust lagi gitu sambil tetap menjaga konsep-konsep kognisi dijaga, tetapi batinnya itu tidak sekedar kognisi lagi, dia juga bertemu dengan keterbukaan hati yang siap dilawat oleh Allah dan dikejutkan karena Tuhan baik. Nah, pengalaman ini kan harusnya bertemu dengan konsep. Lalu orang menjadi secara teologis lebih sehat, secara spiritual lebih mendalam. Hidup kayak gitu kan asik toh itu. Nah, kita kadang-kadang itu dapat pelajaran itu enggak tertanam gitu di hati dan pikiran kita. Ketika terjadi sesuatu yang lain, kayak dari nol lagi gitu. Kan sudah petang ini udah dimulai kan, harusnya maju gitu. Sampai begitu rupa, sampai lalu simpanlah roti mana ini, kan gitu kan di teks kita terakhir, supaya menjadi semacam memori yang kamu bisa belajar darinya. Jadi naik kelas dong. Masa SD terus gitu kan kira-kira kan dalam hidup batin gitu. Kira-kira naik kelas kira-kira begitu. Ya, saya rasa ingin menekankan itu. Ini saya juga bicara untuk diriku sendiri ya. Karena saya juga tahu bahwa manusia itu aneh. Tidak selalu setelah punya pengalaman rohani yang menarik di masa lalu itu terus otomatis langsung bisa naik kelas. Kadang-kadang kita kembali ke nol lagi. Nah, ini yang harus kita ingat supaya tidak begitu gitu ya. Supaya Apakah pengalaman karena itu perlu kita menyimpan dalam arti mengolah dalam secara aktif ya, yes, dalam itu hati dia. dan pikiran. Kalau menyimpannya itu frozen lalu lepas gitu, kayak delete itu namanya deleting. Jangan deleting. You may keep it, save it, but do not, delete the files, the spiritual experience, spiritual theological experience. Itu jangan. Kapanpun Itu lihat your terus itu ya, treasures. kapanpun ingat itu lagi. Kembali Mestinya, pada kalau tidak bisa kapanpun, paling tidak punya waktu untuk yes. tidak sebodoh orang yang tidak punya pengalaman gitu loh. Kita punya harta karun kok dalam hidup ini. Kita bisa berefleksi kembali dari itu semua. Panggil semua begitu ya, ingatan kita Semacam akan itu. pemeliharaan oleh Allah. Berarti Maka penting. namanya kan rekoleksi toh Bu Santi. Iya. Ya, rekoleksi, pernah dengar istilah itu ya? Iya. Bukan sekedar refleksi, tapi rekoleksi. Jadi mengkolek lagi semua. Gitu kira-kira. Ya. Baik Pak Pendeta, ini diskusi yang menarik. Iya, Ini menarik ya, dari teologi yang saya hatami juga sekaligus spiritualitas yang mendalam begitu ya.
sahabat, panggil kembali ingatan kita akan begitu banyak pemeliharaan Allah atas hidup kita. Panggil kembali ya, secara aktif begitu. Kita rasanya juga tidak fair begitu ya, kita berhadapan dengan berbagai pergulatan lalu kemudian kita meragukannya. Lagu Sejenak Aku Menoleh tadi sudah Pak Pendeta sampaikan, itu menolong kita untuk terus memanggil kembali ingatan kita, pengalaman kita bersama dengan Allah. Dan Pak Pendeta sudah kasih poin lagi penting adalah hati yang terbuka. Jadi mengedepankan hati lebih dulu terbuka, sehingga sekalipun kadangkala kita juga tidak selalu mengerti persis at the moment begitu ya, Tuhan maunya apa begitu ya. Tapi ketika kita sudah mengedepankan hati yang terbuka, maka kita tahu kita sedang mempercayakan diri kepada siapa. Kita nggak akan diapa-apain gitu. Dan nggak akan bersungut-sungut. Dia nggak akan bersungut. Dan lebih tenang tadi bahkan. Ya, lebih tenang. Tentu saja. Lebih tenang, lebih gembira, lebih enjoy begitu. Bahkan tadi bahkan kematian pun disambut dengan penuh. Iya, meaningful. Ketika tayangan ini dapat memberkati dan sungguh-sungguh memberkati para sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari silakan Bapak Pendeta. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Daniel Listia Budi untuk kesediaannya sebagai narasumber pada episode kali Sama-sama. ini. Dapat memimpin kita dalam doa. Silakan Bapak Pendeta. Ya Tuhan, berikanlah keterbukaan hati dan iman bagi kami dalam menghadapi padang gurun kami masing-masing. Demi nama Sang Kristus kami berdoa. Amin. Amin.